Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan membagikan video Rahmat Darmawan menanggapi 2 pertandingan terakhir Timnas Indonesia. Mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Komentar coach soal permainan tim nasional yang kemarin baru berhasil mengalahkan Bahrain setelah dibantai di Australia. Ada tanggapan coach dari 2 pertandingan kemarin? Ya, kebetulan saya menyaksikan 2 pertandingan timnas yang kemarin dan saya ikut memberikan beberapa komentar dalam pertandingan itu. Yang pertandingan melawan Australia buat saya itu memang mengejutkan ya, karena itu pertandingan yang tadinya dalam prediksi saya paling nggak kita bisa curi poin di sana karena beberapa pertimbangan. Yang pertama tentu Australia tidak bisa menurunkan skuad terbaiknya. Yang kedua ada beberapa penambahan pemain yang menurut saya punya kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya ya, masuknya Romani, kemudian Michel Gers ya itu, dan James ya, dan buat saya itu satu tambahan materi yang baik. Tapi yang terjadi justru sangat unpredictable ya, susah untuk ditebak, dan saya melihat ada hal yang sedikit berubah, terutama di dalam pertama game plan yang biasa dimainkan, karena memang pasti pelatihnya juga beda ya, pelatihnya beda, dan saya melihat di sini belum adanya kalau orang bilang itu belum dapat gripnya yang pas lah gitu, masih mencoba karena dalam format main dengan 3-4-2-1 ada satu spesifikasi taktik yang dilakukan di pertandingan pertama, yaitu dengan satu menempatkan seorang central defender untuk ketika dengan bola dia hanya satu yang build up ya, yang di tengah justru J.I.J.S waktu itu, dan kemudian menempatkan pemain yang biasa main di wingback menjadi seorang di central defender di sebelah kiri, ya Kelvin Verdong ya, dan buat saya ini yang kemudian saya melihat adanya situasi yang sedikit berbeda, kemudian ditambah lagi dengan keputusan bermain untuk melakukan high press di daerah lawan. Dan ada situasi itu yang menurut saya pertama kan tadi harusnya kita pengennya draw. Jadi kenapa kok tidak menunggu dulu? Itu sih gambaran saya. Tapi sekali lagi itu sudah dibuat oleh pelatih, dan saya pikir sudah dalam pertimbangan yang matang, diskusi dengan coaching staff yang lain, dan buat saya sudah terjadi. Nah, tapi di dalam prosesnya memang kita harus melihat bahwa tim SIP tidak seimbang, struktur tim menurut saya ketika menghadapi counter attack seperti tidak siap, sehingga memang harus menerima situasi yang luar biasa ya, dan ditambah lagi di dalam organisasi bertahan saat menghadapi set piece lawan juga belum ideal ya, dan itu terlihat dari 5 gol itu 3 loh dari set piece ya. Penalti menurut saya kan dimulai dari proses set piece itu. Betul. Sebelum penalti kan dari corner kick. Terus ditambah yang 2 juga dari corner kick. Dan artinya ada beberapa persiapan yang mungkin karena waktunya sangat dekat, sangat mepet, sehingga dalam memberikan pemahaman atau memberikan drill di dalam proses latihan untuk tactical dalam semua aspek yang dibutuhkan dalam pertandingan tersebut kurang. Dan akhirnya kita harus kecewa dengan hasil itu. Ya, kemudian di pertandingan kedua melawan Bahrain, saya tadinya juga sudah
beberapa kali melihat dengan tim ini dan saya diskusi dengan teman-teman ya, membaca bahwa kemungkinan yang akan dibuat, terus saya juga ada dalam angan-angan saya seperti apa, dan ternyata memang Patrick Kluivert mau mendengar, mau belajar mungkin ya dari sub coaching yang lain dan untuk mendiskusikan problem itu, dan akhirnya keluar satu keputusan yang menurut saya lebih baik ya, karena kemudian kita bermain dengan menempatkan kembali satu center back yang punya kecepatan baik, yaitu Rizky Ridho ya. Kemudian mengembalikan lagi peran Kelvin Verdong di wingback ya, dengan formasi 3-4-2-1 tetap atau 3-4-3, dan kemudian fungsi build up tidak hanya diambil oleh J.I. Jess, tapi memberikan keleluasaan kepada Ridho dan Hapner ya, untuk kadang-kadang dia masuk di zona midfield dan memberikan progresi passing ke pemain-pemain yang ada di depan, dan ini menarik ya, dan artinya kemudian menarik Pelupesi untuk benar-benar tidak pergi dari zona pertahanan. Jadi ini menarik ya. Jadi artinya struktur tim dengan pola yang sama ya, dengan strukturnya yang beda sekarang ketika menyerang, dan yang paling penting adalah taktik yang dilakukan ketika di pertandingan kedua beda dengan saat menghadapi Australia. Kalau lawan Australia kita cenderung main high press ya. Kemarin melawan Bahrain kita melakukan itu tapi di middle third. Lebih dalam ya. Kita menunggu lawan masuk di sepertiga, kemudian kita lakukan pressing di sana, dan efektif. Berapa kali kita menang bola, kemudian bagaimana Rizky Ridho, Tom Hai maupun Pelupesi dengan cepat memberikan progresi passing ke winger melalui direct pass, maupun dengan kadang dia memberikan switch play yang mengejutkan lawan karena fokus di kanan diberikan ke kiri dan sebaliknya. Sesuatu yang mulai terlihat baik, bagus ya. Dan saya juga melihat ada banyak perkembangan-perkembangan, terutama di dalam bagaimana pemain melakukan tanggung jawabnya ketika hilang bola, mereka harus seperti apa, lalu transisi pada saat menyerang juga, walaupun harus kita akui tentu masih ada celah yang harus dibenahi, ada kekurangan-kekurangan, tapi secara keseluruhan ada perbaikan. Dan walaupun di babak kedua cukup membuat kita dak-dikduk lagi. Karena kenapa menurunnya intensitas kerja dari pemain, karena ya sekali lagi nggak mudah bermain dalam cuaca yang saya tahu dengan penonton yang penuh di Stadion Utama Senayan itu seperti apa. Dia akan sangat panas, terutama pemain-pemain yang bermain di Liga Eropa. Ya, dan akhirnya terlihat bagaimana kita butuh beberapa suntikan tenaga baru di babak kedua, dan itu sudah dilakukan dengan sangat baik ya, mengganti satu midfieldnya, Tom Hai keluar, kemudian memasukkan Jenner, kemudian mengganti dua pemain di depan. Tujuannya adalah untuk meredam supaya fullback lawan tidak leluasa naik, karena sudah mulai naik dan itu sudah membahayakan, yaitu mengganti Marcelino dengan Ragnar Oratmaun ya, dan memasukkan Elanio sama si Ricky Kambuaya ya. Itu sesuatu keputusan yang menurut saya bagus, sehingga paling tidak kita bisa menahan lawan untuk tidak bebas masuk. Secara keseluruhan dari dua pertandingan ini ada perbedaan yang cukup mencolok ya, walaupun memang belum sebaik yang kita bayangkan, tapi tim ini saya yakin akan terus berproses baik ya, karena pertandingan yang berikutnya itu masih tanggal 5 Juni, jadi masih punya waktu untuk mungkin menyiapkan satu tim yang lebih komplit lagi, yang lebih siap lagi menghadapi pertandingan penting lawan China. Coach